Paham nggak? Jadi mumpung belum turun nih visamu, coba bicara dengan majikan. Setahu saya nih, karena pembantu itu tidak boleh bayar dari 10%. Kalaupun memang didenda itu ya untuk medikalnya saja sih. Lah kenapa pingin di cancel sayang? Sudah dapat majikan baru? Belum. Lah kenapa pingin di cancel? Iya, nggak nyaman aja. Nggak nyaman saja. Lah kenapa kok renew? Ya sebelumnya kan satu CC, sekarang udah ada 2 CC. Nah mungkin aku kemarin nggak dipikir baik-baik gitu loh. Terus aku terlanjur cimeng, aku pengen cancel sekarang. Kalau pengen cancel, secepatnya cancel dok. Secepatnya cancel, ngobrol sama majikan. Oke. Seandainya denda pasti aku dapat kena biaya toh. Setahu saya nggak mungkin didenda ya mbak ya, karena nggak boleh bayar lebih dari 10%. Kalaupun memang didenda ya, kalau mentok-mentoknya didenda biasanya tuh bayar medikal aja sih. Gantiin uang medikal aja, karena nggak boleh denda kamu lebih dari 10% ya. Jadi baiknya aku cari majikan dulu atau aku ngomong dulu mbak Yuni? Sebaiknya ngomong aja dulu. Oke. Nah, karena kalau cari majikan pasti bisa, dan secepatnya untuk meng-cancel. Karena untuk meng-cancel itu kamu harus bikin surat ke imigrasi saya. Secepatnya. Nah, kalau visamu turun itu sudah susah dok. Tadi kan Miss Yuni cerita nih ke teman-teman, kalau sudah renew visanya turun, maka kamu akan di-interminate jatuhnya. Jatuhnya Di-interminate. Ya. Betul, kamu harus pulang Indonesia sayang. Oke. Jadi kenapa sebelum ambil keputusan kok harus seperti itu? Ya, namanya aku di sini yang paling utama, jadi semua beban ke aku rasanya nggak nyaman. Berapa tahun kamu di situ sayang? Aku 2 kontrak. Yang 4 tahun. baru masih 8 bulan. Lah masa iya kamu kalah sama yang 8 bulan sayang? Iya sih. Kok kamu kalah sama yang baru? Capek kayak ditekan tanggung jawab gitu rasanya. Ya karena kamu yang lama sayang. Yang lama kan harusnya lebih tahu dari semuanya. Walaupun kesalahan anak baru itu yang bertanggung jawab anak lama. Kenapa sih kalau pembantu? Benar. Kenapa sih saya paham banget dengan 2 pembantu, tekanannya di yang baru sama yang lama itu sayang? Karena saya menempatkan posisi saya di kamu. Kamu sebagai pembantu lama. Kamu itu tertekan dari majikan. Kalau nggak benernya yang satu ini, maka majikan akan menyalahkan kamu. Bener nggak? Benar banget. Tapi sementara yang baru ini merasa tertekan gara-gara kamu. Kamu itu seolah-olah seperti majikan aja cerewetnya. Sementara majikan nggak pernah ngomong sama dia. Ngerti nggak? Iya. Itu seperti itu, himpitan buat 2 pembantu yang tidak mau saling memahami. Iya, tapi kesannya nanti yang lama suka nyuruh atau suka apa, padahal Betul. kita cuma ngajarin doang atas perintah majikan. Betul. Saya paham itu. Kenapa sih kalau 2 pembantu saya begitu memahami? Kenapa sih kalau di tempat saya 2 pembantu, saya secara pribadi ngomong sama Koko Thomas, berhati-hati 2 pembantu. Karena apa? Saya minta maaf ya, tidak semua ya. Iya. Ada yang cari muka. Saya tidak tahu yang lama atau yang baru. Saya tidak tahu, saya yang lama atau yang baru. Tapi di tempatnya Koko Thomas, biasanya Koko Thomas itu menekankan pada yang baru. Kenapa? Kalau sanggup untuk 2 pembantu, otomatis yang lama itu dapat tekanan. Dan kamu yang baru, gak bisa seenaknya sendiri dan mengatakan yang lama itu sok tahu. Karena memang yang lama itu lebih tahu. Kalau kamu gak menghormati yang lama, otomatis yang lama gak akan ngajarin kamu. Itu sudah menjadi wajar saya. Di sebuah perusahaan pun, senior sama junior seperti itu. Bener gak? Iya. Jadi kalau kesalahan anak baru memang dilimpahkan ke anak lama. Itu yang mentalnya harus kuat. Dan jika kamu membentak sama anak baru, maka kesannya bahwa kamu itu menyakiti anak baru. Padahal anak baru aja nggak dimarahin sama majikan. Ngerti nggak? Benar banget. Iya, jadi karena mungkin Miss Yuni sudah pengalaman di agent, dan saya tuh paham banget
Tapi kalian paham banget gak sih posisi di majikan? Majikan tuh bingung. Kalian tuh dua pembantu, bukannya malah seneng karena pekerjaan kalian ringan, tapi kalian malah rame dewe, waduh itu. Paham banget, iya paham. Iya, jadi aku itu kasih kamu dua pembantu biar kamu itu bebannya tidak berat. Tapi sebenarnya kamu tekanannya semakin berat, bener gak sih? Bener, masalahnya itu kan majikan aku nggak tinggal di sini, nggak sama. Kita kan cuma jaga nenek, satu nenek. Nenek itu di rumah nggak ada CCTV, nenek nggak bisa lihat. Terus dia itu jatuh dari tangga, terus ya atas kesalahan anak baru lah. Terus? Pokoknya aku itu jadi ikut takut gitu loh, kalau ada apa-apa sama nenek otomatis kan yang disalahin semuanya gitu. Padahal jaga nenek satu ya? Aku kasihan juga sih sama neneknya, tapi aku di sini kayak kita melihat pakai mata kejadian itu kan gak enak, dan mending aku nggak lihat lah gitu. Dan kasihan. Secepatnya kalau ingin mengundurkan diri secepatnya, jadi majikanmu bisa siap-siap. Ngerti? Iya Mbak Yuni, aku juga takut resikonya kalau ada apa-apanya sama nenek kan nanti mungkin hubungannya sama polisi atau apa. Kan aku mikirnya takut lah. Oke, jadi intinya ya udah cepat cari Koko kalau libur. Iya, tadi udah kasih alamat. Oke, ya udah. Oke, makasih Mbak. Bye bye. Saya tuh sangat memahami sekali ya kerja dua cecek, karena di perusahaan saya juga gitu Mbak. Dulu saya tuh pernah kecapean karena satu orang, habis itu bos saya ambil satu staff lagi, tapi staffnya gak jelas. Aduh, yang kena marah saya terus. Itulah resikonya ya. Jadi resiko dua staff. Halo? Halo? Ya Mbak? Iya, halo, assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Miss, aku sekarang posisinya di rumah sakit. Oh, Miss Yuni lagi live nih, kamu nggak apa-apa nih bicara lewat live. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Iya. Jadi aku emang baru di sini, kesini ya. Berapa lama kamu sayang? Belum ada 2 bulan sih. Ini nanti habis bulan ini 2 bulan. Kenapa sayang? Jadi emang majikan aku tuh terlalu protektif, terus begitu terlalu lebay ya. Jadi setiap hari itu dari awal kerja aku harus pakai masker yang COVID itu, tau nggak, yang putih yang tebal. Jadi pakai itu, CCTV kan di mana-mana. Pernah aku tuh karena pengep ya, sambil kerja sambil ngepel, aku buka hidung aku doang, dia marah-marah, ngapain kamu buka-buka? Ya kan saya pengen nafas, aku bilang gitu. Akhirnya ya terus kerja juga, ya memang sih jam 9 atau jam 10 malam tuh aku udah stop, udah istilah kata udah beres kerjaan jam 10 malam. Tapi itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam itu gak ada istirahatnya. Duduk aja juga gak boleh, kelihatan dari CCTV. Kalau aku duduk, kamu kan udah beres semua, udah bersih semua, kamu bersihin itu, kamu bersihin atas lemari, kamu bersihin semua pintu. Dan kayak gitu juga dia juga bilang, dari awal sih memang dia bilang, saya nggak akan interminin kamu karena saya nggak mau ngeluarin duit, kata dia. Kalaupun kamu notice aja, tapi saya nggak akan kasih kamu duit, katanya. Terus aku juga udah ngomong sama agensi ini, ganti majikan kami, nggak bisa, katanya. Saya nggak akan kasih, katanya. Terus saya kan sakit batuk-batuk itu udah 1 minggu. Terus dia majikan juga bilang ke agent, katanya saya cuma tiduran doang, padahal walaupun sakit saya kerja, kan ada CCTV, aku bilang gitu sama agent. Terus
Terus kayak gitu makin batuk aku kan, ini keluar darah makin parah tuh. Akhirnya aku bilang sama majikan malah nyuruh aku, udah kamu ke rumah sakit, kamu tahu kan jangan sendiri katanya, aku sendiri. Ya aku sampai rumah sakit, suruh pendaftaran dia kayaknya $180. Untung aku punya uang, aku bayar sendiri pakai duit aku. Terus kata dokter pas diperiksa, terus harus di ronsen. Aku WA lagi ke majikan, gimana nih Dadai untuk biaya X-ray-nya, saya nggak ada duit. Udah kamu X-ray aja dulu. Ya, akhirnya ternyata hasilnya paru-paru aku masalah infeksi. Aku harus dirawat. Udah gitu akhirnya aku kasih dokter, suruh telepon majikan. Gak tahu ngomong pakai bahasa sini, karena aku gak tahu bahasa sini, aku bahasa Inggris doang sama dia. Terus akhirnya majikan bilang, udah kamu tinggal di rumah sakit aja dulu, katanya gitu. Ya udah, akhirnya ya udah aku nurut sama dia, aku tinggal di rumah sakit. Tapi pihak rumah sakit kemarin tuh bilang sama saya, mana nomor majikan kamu, mana nomor agent kamu, ini biayanya sudah $3.000. Ya Allah, aku jadi bingung kan. Terus udah kayak gitu saya kasih nomor majikan, saya juga WA sama majikan, bagaimana, udah kamu minta asuransi aja sama dokter, kata majikan. Aku nggak tahu cara ngomongnya, aku bilang gitu. Agent aku, kamu sakit apa emangnya? Sakit ini. Terus katanya ya udah. Terus kenapa kamu nggak ngomong sama majikan kalau kamu tinggal di rumah sakit? Majikan ke kantor saya marah-marah, katanya kamu nggak pulang dari rumah sakit. Ya Allah, saya tuh justru telepon dia juga ngomong sama dokter, justru dia nyuruh saya tinggal di rumah sakit. Aku jadi bingung ini. Terus kata agent, besok terakhir aku di rumah sakit, habis itu kerja lagi katanya. Terus gimana nih kalau seandainya kondisi aku masih kayak gini, aku disuruh kerja lagi, kan gak bisa. Jadi Nggak dengar suaramu, Dok. sedangkan gak di intervenin, gak di notice, sedangkan kondisi aku masih seperti ini, masih nggak ada energi, sesak napas juga nggak bisa, masih batu-batu. Oke, itulah resiko kerja di luar negeri, Dok. Kalau sakit seperti itu memang sedihnya. Memang itulah resiko kerja di luar negeri, sayang. Betapa beratnya kerja di luar negeri. Dan perlu kamu tahu, saya lihat profil kamu aja ngeri loh. Tahu kan profil kamu? Apa tujuannya kamu ngasih profil itu, sayang? Aku udah dari kemarin saya sakit, nggak ada yang mau kemana-mana, jadi susah mau ngomong kemana, jadi nggak tahu. Agent juga malah marah-marah. Saya tanya kamu, profil kamu kenapa kayak gitu? Ya saya itu udah sakit karena nggak bisa sembuh gitu aja. Terus udah gitu batuk, udah berdarah-darah itu sampai 3 hari. Saya pasang profil itu, saya juga udah bingung, kakek tetap kerja, sedangkan kondisi saya benar-benar nggak ada energi banget. Oke, tujuan dari profil kamu apa? Coba kasih tahu saya tujuannya. Itu sakit sih. Karena saya sakit. Karena kamu sakit dan kamu pasang profil hantu berdarah. Iya. Bukannya kamu berdoa sama Tuhan agar kamu sembuh?
kamu pasang profil hantu berdarah. Untuk apa? Untuk menyakiti diri sendiri. Sebelum saya bahas ke yang lainnya, ini aja kamu gak ada semangat hidup, sayang. Kamu ingin jadi kayak gitu. Jika kamu masih punya semangat hidup, ganti profilmu. Karena profilmu itu adalah sebuah kutukan. Apa kamu kutukan? Enggak kan? Kamu sakit kan? Kamu umur berapa? 37. Kamu umur 37. Selama umur 37 kamu sehat, dikasih ujian sama Tuhan. Bukannya kamu istighfar, bukannya kamu sembahyang, tapi kalau kamu malah mendekatkan diri sama hantu, sayang. Tapi tetap aja berdoa. Iya, tapi berdoa dilihat dari profilmu, sayang. Ganti dong, biar punya semangat, biar orang lain berdoa buat kesembuhanmu. Bisa nggak? Karena profil kamu itu mencerminkan dirimu, sayang. Masa iya mata-mata berdarah, mulut-mulut berdarah, hidung-hidung berdarah? Nggak kayak gitu kali. Apa yang dalam pikiranmu terucap dari kata-kata? Berarti kan pikiranmu ke arah situ, sayang. Berarti kamu bukannya ingin sembuh, tapi memperlihatkan dirimu berdarah-darah. Sebelum Miss Yuni membahas yang kedepannya, karena profil itu menentukan sikap kita. Paham ya? Oke. Tentang sakit kamu, biaya siapa yang membiayai? 100% majikan yang membiayai. Oke? Jelas? Jadi berapapun biaya di rumah sakit, 100% majikan yang membiayai. Jika majikan tidak membiayai kamu ngomong sama saya laporkan ke ke KJRI. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau kamu sudah keluar dari rumah sakit, berarti kamu sudah dinyatakan sembuh oleh rumah sakit. Berarti kamu bisa bekerja dalam asumsi rumah sakit. Jika kamu tidak sanggup bekerja, maka rumah sakit yang akan memberikan cuti sakit. Jika cuti sakitmu berakhir, maka kamu wajib kerja, sayang. Karena itu adalah dirantau. Dirantau bukannya dapat nyaman-nyaman kayak di Indonesia, kamu sakit bisa istirahat, bisa itu enggak, sayang. Hongkong itu keras. Kalau kamu sudah nggak kuat, lepaskan. Kamu yang ngebreak. Kalau memang nyata-nyata paru-parumu bermasalah, ya kamu yang ngebreak aja, sayang. Kamu pulang Indonesia. Ada dua pilihan, kamu bayar majikan atau 1 bulan notis ke depan. Apa sih yang kamu khawatirkan sekarang? Pembayaran? Enggak sih, Mas. Enggak, maksudnya kesehatan aku juga ini pun juga dokter sini pun juga masih pemeriksaan. Ya udah, kalau masih pemeriksaan, apa yang kamu khawatirkan? Kan posisimu masih di rumah sakit. Perkara nanti sembuh, kerja ya kerja dong. Nggak kuat kerja ya nge-break dong. Bener nggak? Apa yang kamu khawatirkan? Nah, itulah yang saya selalu katakan buat kalian semua. Pikirannya jangan dicampur aduk. Sakit ya udah fokus sakit, baca istighfar, sholawat, terus profilnya jangan yang ngeri-ngeri. Bukannya dipasangi profil kamu yang cantik pakai jilbab lah, atau baca doa lah, atau foto suamimu, foto bapakmu untuk mengingatkan, menguatkanmu. Bukan foto-foto yang kayak gini, sayang. Ngerti? Ayo semangat, semangat. Miss Yuni bantu doa dari sini. Ngerti? Iya, terima kasih. Agent marah. Agent tidak berhak marah. Emang orang sakit itu direncanakan. Saya heran juga kadang-kadang sama agent yang marah-marah sama buannya. Emang sakit bisa dibuat-buat? Hongkong itu kalau sakit pura-pura nggak bisa masuk rumah sakit, Mbak. Ini khusus buat staff agent ya. Jadi nggak ada orang sakit masuk rumah sakit di Hongkong. Jadi nggak ada, karena kalau sakitnya pura-pura, rumah sakit itu menolak. Jadi buat staffnya agent juga ya,
Kira-kira dong kalau mau marah sama anak buahnya. Anak sakit kamu maki-maki, anak sakit kamu marah-marahin. Dia bukannya sembuh malah drop. Orang sakit itu nggak ingin dimarahin, orang sehat aja nggak suka dimarahin, kalau orang sakit malah dimarahin. Apa yang kamu khawatirkan sekarang, sayang? Kayak itu aja sih, Miss. Sudah ngobrol sama Miss Yuni, lega nggak pikirannya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Miss. Miss Yuni cuma minta satu, ganti profilmu ya sayang ya. Ya. Kamu pasti sembuh. Karena di profil itu menyatakan bahwa tidak ada kesembuhan pada kamu. Kamu seolah-olah menghakimi diri kamu, hanya kematian yang akan menjemputmu. Ngerti? Ya, Profilnya Miss. diganti ya sayang ya. Ya, Miss. Tidak selayaknya kamu memakai profil itu. Ayo istighfar diganti gitu profilnya ya. Wah, orang cantik masa profilnya kayak gitu. Semangat. Nanti kalau sudah sembuh cari Miss Yuni ya. Iya. Hah? Nanti Miss Yuni minta sesuatu boleh nggak kalau kamu sudah sembuh? Iya, Miss. Janji ya. Janji ya. Beliin sesuatu buat Miss Yuni bisa nggak sayang? Kamu pasti sembuh kan? Ini teman-teman di sini doain kamu semuanya, ada 484 orang doain kesembuhan kamu. Ngerti? Harus sembuh, harus semangat. Eman-eman cantik ya kalau nangis kayak gitu. Ya. Sudah punya suami? Belum. Hah? Janda? Pacarmu di mana? Nggak ada. Ya siapa tahu setelah sembuh dari sini Tuhan kasih jodoh buat kamu. Ya. Ya, cari burung di mana? Mano Indonesia atau mano luar? Duh. Duh ya kan, ya nanya tuh biar semangat, biar sembuh sakitnya. Kira-kira nih membayangkan mano bule atau mano Indonesia? Duh. Hah? Takut? Takut burung kamu? Enggak, kalau boleh malah takut. Lah emangnya pernah tahu burungnya bule kok takut? Di mana? Nggak denger ya? Gimana? Oh pernah di Arab sana hampir diperkosa oleh bule. Terus pernah lihat burungnya berarti? Nggak denger dok? Nggak denger handfreemu kebelit. Emang dia udah tunjukin itu terus saya lari kabur ke kamar. Oh pernah lihat burung kamu? Loh, kok ketawa? Pernah lihat burung gede ya? Pernah menyentuhnya atau tidak? Jadi takut. Oh jadi takut. Ayo cari burung Indonesia saja lah, yang standar aja ya. Ya, semangat ya. Oke. Engko salam non dek pacarmu kalau wes kamu punya suami, ya. Ingat loh, kamu harus sembuh dan cari Miss Yuni loh. Iya. Ya. Hati-hati, jangan cari bule-bule kan sudah lihat burungnya bule toh. Iya, kok malah ketawa sih ini anak? Bukannya nangis tadi? Hah? Ingat lagi ya waktu jadi ketawanya kan lucu jadinya kita ketawa. Lu tadi nangis kok sekarang ketawa. Duh ini palsu ini. Marah saya ini. Kok bisa-bisanya dengar burung? Dengar burung. Ingat lagi ya ketawa jadinya. Jadinya ketawa. Takutan kayak gimana? Ketawa-takutan tapi pengen lihat gitu ya? Duh, lah. Bentuknya panjang atau lebar atau gimana? Kok kamu takut? Duh, iya toh Rek. Kan saya nggak pernah ngeliat toh secara langsung. Kan kamu pernah menyaksikannya secara langsung. Jadi itu panjang kali lebar atau kecil kali pendek gitu loh. Gede doang nih. Gede doang? Aduh, rugi kamu. Oke. Ya wes cepat sembuh dan lihat yang indah-indah.
di dunia luar sana sangat indah sekali. Cepat sembuh ya. Semangat. Tak simpen nomormu, ganti profil. Ngerti? Iya. Ojo diblok lah aku ya. Ntar aku diblok. Gitu. Ya, awas sampai kamu diblok tak pewarani omahmu. Ya? Ya wes, hati-hati, semangat ya sayangnya. I love you, bye-bye. Waalaikumsalam. Oke. Soalnya jika kalian lihat profilnya ngeri, Mbak. Jadi swampluk profil kayak ini. Nah, saya ngeliat aja merinding. Jadi ya wes itu untuk dia lebih berhati-hati lagi karena sakit, tetap semangat. Ya ini yang ingin saya katakan pada agent bahwa ya memang jadi stafnya agent memang berat sekali, tidak mudah. Wes jadi himpitan itu ada pada staf-stafnya agent. Jadi untuk kalian yang sering menyepelekan stafnya agent itu tak omongi ngaput sanggane. Ya wes itulah resikonya, dan sudah berani mengambil posisi sebagai staff agent tengah malam pun yang dicari adalah staffnya agent duluan kalau ada sesuatu. Jadi ya Allah seremis nah. Sin aku baru muncul yo sin iki ngejaki bolone ben anu rek jarene ben nge-like. Oke wes. Ketoke lemes Miss WE bule lho mosok ngono. Miss Yuni emang serba bisa menyemangati. Mbak itu banyak minum air rebusan Lohanko. Apa itu, Mbak? Jadi memang profilnya menakutkan. Kenapa saya tidak membahas yang lainnya? Saya lebih membahas ke profilnya karena profil itu menunjukkan hati kita sekarang itu. Profil status itu story itu menunjukkan yang kita rasakan. Zaman dahulu apa yang kita rasakan itu nggak ditunjukkan pada siapapun. Jika zaman dahulu kala saat saya masih ada masalah dan saya profilkan, saya taruh di story, mungkin itu akan menggembarkan dunia persilatan. Ya berhubung di zaman saya muda itu tidak ada story, jadi nggak ada yang tahu masalah saya. Apalagi cangkemku sing mablak gini ya lah, dunia persilatan mestinya rame, oke? Jadi terima kasih sekali Riana Horor, betul. Jadi bahas apa misalnya bahas manuk ini nanti deh. Oke, Bunda kuntul jendono kuntul barang saya. Pokoknya arek iki semangat kabeh lek membahas gitu. Miss iki sapa mesti telat alah gyau nyopo Adi Rahayu ya. Mesti telat. Sine ket mau bunga-bunga ora ke absen. Taufik Hidayat terima kasih. Aduh, jan arek-arek iki. Aku iki jan kepala pusing pokoknya. Mesti aku telat alah Yolanda bianting HP-ne Mbak Nuri kok sampai banyol to, Mak. Nuri cantik melayu tolong. Dari Moy Erlinda Maya, Rodatul Jana, Mbak Erni Sinaga Medan, Giang, Bunda Budi Saputra, Mbak Beni. Terima kasih Daryl, terima kasih juga ngasih semangat pasti burung loh. Iya loh, Bu, ada orang yang komen gini. Komennya sungguh lucu sekali. Bagaimana